ريحانة المصطفى ريحانة المصطفى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Pendengar RRI yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan yang mulia ini kita kembali bersua dalam jalinan radio kita tercinta. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema inspirasi pada kesempatan kali ini yakni psikologi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan guru terbaik sepanjang masa. Maka salah satu suksesi dari metode pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakni memperhatikan pendidikan psikologis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dengan pendidikan yang memperhatikan pendekatan psikologis, maka dengannya akan menumbuhkan motivasi belajar, maka dengannya akan membangun inspirasi, mengembangkan potensi dan mengukir prestasi. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara psikologi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang tercatat dalam literasi hadis Nabawi sallallahu alaihi wasallam itu sangat banyak, dan maka dari itu kita harus mendapatkan hikmah dan manfaat dari itu semua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara hadis yang menjelaskan tentang psikologi pendidikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang pertama, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengapit telapak tangan Ibnu Mas'ud dengan kedua telapak tangan beliau. Hal ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Allamani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa kafi baina kaffaihi atashahadu kama yu'allimuni surata minal Qur'an." Bahwasanya menuturkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pernah mengajarkan sahabatnya yakni Abdullah bin Mas'ud, yakni pada waktu itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkanku, yakni Ibnu Mas'ud, bacaan tasyahud. Lantas Nabi sallallahu alaihi wasallam itu mengapit tangan Abdullah bin Mas'ud sebagai wujud kedekatan Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada sahabatnya. Bagaimana telapak tangan Nabi itu mengapit telapak tangan Ibnu Mas'ud seraya mengajarkan ilmu kepadanya tentang bacaan-bacaan salat, dalam hal ini adalah bacaan tasyahud. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dari keterangan hadis ini para ulama menjelaskan bagaimana kontak fisik yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu menghadirkan kesejukan jiwa kepada peserta didik, sehingga Abdullah bin Mas'ud di dalam belajarnya merasa bahagia, merasa diperhatikan dan merasa dimuliakan. Nah, hadis yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam menggenggam. Kalau yang pertama adalah Nabi mengapit tangan Abdullah bin Mas'ud. Dan di hadis yang kedua bahwa salah satu upaya dari
psikologi pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yakni Nabi menggenggam tangan Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebelum menyampaikan ilmu kepadanya. Hal ini diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa menuturkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda kepadanya, "Ittaqil maharima takun abdan nas, warda bima qasmallahu laka takun aganan nas, wa ahsin ila jarika takun mu'minan, wa ahibba linnas ma tuhibbu li nafsik takun musliman, wa la tuqsirid dahik fa inna kasratad dahik tumitul qalbi." Abu Hurairah menuturkan bahwa sebelum Nabi SAW mengajarkan ilmu kepadanya, maka Nabi menggenggam tangan Abu Hurairah seraya berkata, "Hindarilah hal-hal yang haram, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling baik ibadahnya. Ridholah terhadap apa yang Allah karuniakan kepadamu, niscaya engkau akan menjadi orang yang paling merasa berkecukupan. Berbuat baiklah kepada tetanggamu, niscaya engkau akan menjadi orang mukmin sejati. Harapkanlah kebaikan untuk orang lain sebagaimana engkau mengharapkan untuk dirimu sendiri. Dan janganlah engkau banyak tertawa, karena hal tersebut dapat mematikan hati." Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam keterangan ini bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu menggenggam tangan Abu Hurairah seraya kemudian disampaikanlah ilmu kepadanya. Ini adalah kontak fisik yang dengannya membangun kedekatan emosional, keakraban seorang guru kepada muridnya, sehingga murid pun merasa dekat dengan gurunya, dekat di dalam hatinya, dan ilmunya pun akan lebih mudah untuk dipahami. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, poin yang ketiga yang termasuk dari psikologi pendidikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi memegang tangan Mu'adz bin Jabal sebelum mengajarkan kepadanya zikir setelah sholat. Hal ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Imam Ibnu Hibban, bahwasanya pada suatu hari ketika Rasulullah SAW memegang tangan Mu'adz bin Jabal seraya bersabda, "Wahai Mu'adz, demi Allah, aku sungguh mencintaimu. Wahai Mu'adz, aku berwasiat kepadamu agar janganlah sekali-kali kamu meninggalkan bacaan ini setelah salatmu." Maka Nabi SAW mengajarkan kepadanya tentang doa, "Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika." Ya Allah, tolonglah aku agar dapat mengingatmu, bersyukur kepadamu, serta beribadah kepadamu dengan baik. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana redaksi hadis yang disampaikan pada keterangan kali ini itu sangat menginspirasi. Bukan hanya Nabi menyentuh kotak fisik yang membangun kedekatan emosional, tapi Nabi mengungkapkan kata-kata inspirasi, kata-kata wujud kasih sayang. "Ya Mu'adz, inni uhibbuka fillah." Bagaimana Nabi SAW menyatakan ucapan kasih sayang kepada Mu'adz sebagai wujud kecintaannya kepada saudaranya. Dan beginilah harusnya seorang guru berperan. Ketika kedekatan emosional terbangun, kasih sayang, cinta akan senantiasa merahmati keduanya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian setelah itu Nabi menggenggam
tangan Mu'adz bin Jabal seraya memberikan wasiat yang penuh hikmah. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pentingnya pendidikan yang mengedepankan aspek psikologis sehingga terbangun motivasi dan semangat belajar yang penuh antusiasme yang tinggi. Kemudian di poin yang berikutnya, Nabi SAW menyentuh bahu Ibnu Umar radhiyallahu anhuma sebelum memberikan ilmu kepadanya. Hal ini diriwayatkan dari Imam Bukhari, meriwayatkan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwa suatu ketika Rasulullah SAW itu memegang pundakku seraya bersabda, "Kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abirus sabilin." Jadilah engkau di dunia ini seperti orang yang asing atau pengembara. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sungguh mulia pendidikan Nabi SAW yang mengedepankan aspek pendekatan psikologis. Bagaimana Nabi SAW dalam aspek pendekatan ini itu menyentuh bahu Ibnu Umar, ya, menyentuh bahunya sebelum berikan nasihat. Ini adalah kontak yang sangat humanis, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga kedekatan jiwa guru dan murid itu terjalin dengan baik, sehingga Ibnu Umar itu antusias dan semangat mendengarkan ilmu yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin yang berikutnya, Nabi SAW meletakkan tangan pada pundak Ibnu Abbas sebelum mendoakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan ini sebagai wujud dari pendekatan psikologis dari metode pendidikan Nabi SAW, bahwa dituturkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma bahwa Rasulullah SAW pernah meletakkan tangan beliau di atas bahuku, di atas pundakku, kemudian selanjutnya memberikan doa, Allahumma faqihu fid din wa alimhu at-ta'wila. Ya Allah, anugerahkanlah kepadaku kepahaman yang mendalam dalam urusan agama. Ya Allah, dan berikanlah kepada Ibnu Abbas ini yaitu kepahaman dalam urusan tafsir Al-Quran. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana Nabi menunjukkan kedekatan emosional, memperhatikan aspek psikologis kepada seluruh murid-muridnya. Ini terbangun kesadaran yang mendalam. Begitulah harusnya seorang guru berperan. Bagaimana di dalam kisah ini Rasulullah itu meletakkan tangannya di atas pundak Ibnu Abbas, dan barulah setelah itu Rasulullah mengajarkan ilmu dan mendoakannya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selanjutnya di antara wujud psikologi pendidikan Rasulullah SAW, yakni Nabi mengusap kepala Abu Mahzurah radhiyallahu anhu sebelum mengajarinya lafaz azan. Imam Abu Daud meriwayatkan dari Abu Mahzurah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Wahai Rasulullah, ajarkanlah aku cara azan." Lalu beliau mengusap bagian depan kepalaku seraya bersabda, "Bacalah Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar." Maka di dalam hadis ini bagaimana Nabi SAW memerankan
pendekatan psikologis kepada sahabatnya yang mulia Abu Mahzurah dengan Nabi SAW itu mengusap bagian kepalanya. Ya, jadi inilah kontak fisik yang dapat membangun kedekatan emosional, yang dapat membangun motivasi belajar. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemudian poin berikutnya yang termasuk metode pendekatan Nabi SAW dalam aspek psikologis, yakni Nabi menepuk dada Al-Abbas, yaitu pamannya Nabi SAW, sebelum mengingatkannya untuk tidak mengharapkan kematian. Bahwa diriwayatkan dari Imam Ahmad, dituturkan dari Ibu Fadl bin Abbas, dia berkata suatu ketika Rasulullah SAW mengunjungi paman beliau Al-Abbas yang sedang sakit. Lalu Nabi SAW itu memperhatikan pamannya dengan menepuk dada Al-Abbas seraya memberikan wasiat kepadanya. La tamanna al-maut ya amna Rasulillah, in tabqa tazdan khairan yakunu dhalik fahuwa khairun laka, wa in tabqa tasta'tib min syai'in yakunu dhalika khairan laka. Bagaimana Nabi SAW itu menepuk punggung dari pamannya Abbas seraya memberikan nasihat. Janganlah engkau mengharapkan kematian wahai pamanku. Jika engkau masih tetap hidup, tentu engkau dapat memperbanyak amal kebaikan dan hal itu lebih baik bagimu. Dan jika engkau masih tetap hidup, tentu engkau juga bisa bertaubat dari sesuatu dan hal itu lebih baik bagimu. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam keterangan hadis ini bagaimana Nabi SAW bukan hanya mengedepankan aspek psikologis dengan kontak fisik yang sangat inspiratif, tapi Nabi memberikan motivasi kehidupan yang sangat gemilang. Bagaimana Nabi mengingatkan pamannya untuk tidak berangan-angan kepada kematian, meskipun pada waktu itu penyakit sedang menyertainya dalam kondisi yang sangat memprihatinkan. Begitulah peran seorang guru, maka dia harus menjadi motivator kesuksesan seorang anak muridnya. Maka ingatlah, di antara pendorong suksesi seorang murid, maka kunci suksesnya ada peran guru yang sangat menginspirasi, dan itulah yang diperankan oleh Nabi SAW melalui metode pendekatan psikologisnya yang sangat humanis. Kemudian di poin yang terakhir, Nabi SAW menepuk dada Ali radhiyallahu anhu untuk meneguhkan keyakinan hatinya. Bahwa diriwayatkan dari Imam Ahmad, meriwayatkan dari Ali radhiyallahu anhu, dia berkata, "Lamma ba'athani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila al-Yaman, faqultu tab'asuni wa ana rajulun hadithus sinni وليس لي علم بكثير من القضاء قال فضرب صدري رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اذهب فإن الله عز وجل سيثبت لسانك ويهدي قلبك قال فما أعياني قضاء بين اثنين." Hal ini sangat menginspirasi bagaimana Nabi SAW itu menepuk dada Ali radhiyallahu anhu sebelum diutus di Yaman. Tatkala Rasulullah SAW hendak mengutusku ke Yaman, aku berkata, "Bagaimana mungkin kau akan mengutusku, sedangkan aku
usianya masih muda, dan aku tidak memiliki banyak pengetahuan mengenai masalah peradilan. Luar biasa hadirin yang dirahmati Allah. Nah, inilah terkadang kita menjumpai murid yang percaya dirinya itu belum totalitas. Tapi bagaimana seorang guru yang menginspirasi, Rasulullah SAW memberikan peranan yang berharga. Ketika Ali itu kurang percaya diri, apa yang disampaikan oleh Nabi SAW? Qala fadaraba sadri Rasulullah SAW. Maka selanjutnya Nabi menepuk punggung Ali radhiyallahu anhu seraya bersabda, idhab, wahai Ali, pergilah ke Yaman. Fa innallah sayusabbitu lisanak. Semoga Allah akan meneguhkan lisanmu. Wa yahdi qalbak, dan Allah akan memberikan petunjuk kepada hatimu. Qala fa ma'ayani qada'u baina snaini. Dan ketika Nabi SAW itu memberikan motivasi, keteguhan kepada hati Ali, maka Ali radhiyallahu anhu di dalam akhir dari kisah ini menuturkan tentang testimoni yang sangat menginspirasi, bahwa Ali radhiyallahu anhu berkata, setelah itu memutuskan perkara di antara dua orang bukanlah hal yang berat untukku. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini mari kita seorang guru membangun kepercayaan kepada murid-murid mereka. Kita tanamkan, kita jadikan mereka adalah figur yang pemberani, figur yang mampu berperan, dan tidak lupa bangun kedekatan emosional. Maka insya Allah setelah itu kita iringi dengan doa sebagaimana iringan doa Nabi kepada Ali radhiyallahu anhu, sayusabbitu lisanak wa yahdi qalbak. Insya Allah anak murid kita akan berperan dengan potensi yang gemilang. Pendengar RRI yang berbahagia, demikianlah renungan yang menginspirasi dari psikologi pendidikan Nabi SAW. Bagaimana Nabi membangun kedekatan emosional dengan kontak fisik yang sangat humanis, dan tentunya ini harus memperhatikan kode etik guru yang berlangsung. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga dengan ini menjadi renungan untuk hadir guru-guru inspirasi dan lahir pula generasi-generasi gemilang yang dapat membangun peradaban yang gemilang. Hadanallahu wa iyyakum ajmain, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.